Kita kembali lagi, sudah sempat saya singgung sebelum jeda bahwa memang kita ini harus beradaptasi dengan wabah corona yang sudah mendera Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Kemudian kita suka dengar atau kita sering dengar adanya istilah new normal. Nah, ini mungkin Prof Wiku juga bisa menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, masih juga ini dalam menghentikan penyebaran dari virus corona, termasuk juga mengikuti protokol kesehatan yang disebut new normal itu. Silakan Prof, dijelaskan. Ya, baik Mbak. Jadi kalau kita bicara dengan new normal, mungkin saya bisa menjelaskan melalui slide supaya para pemirsa juga bisa jelas, mungkin bisa dibantu untuk menyampaikan slides-nya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan new normal, itu sebenarnya kita harus melihat bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu di seluruh Indonesia itu kondisinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat, pertama kita harus lihat dari risiko kenaikan dari kasus di suatu daerah. Baik. Ini salah satu contohnya, kita bisa lihat bahwa di Jabodetabek yang tadi di atas tadi dijelaskan, ada beberapa yang dengan risiko tinggi, merah, dan juga ada yang berwarna kuning atau tadi, sedang. Ya? Baik. Dan cara menilainya sebenarnya kalau boleh diturunkan lagi slide-nya, satu lagi diturunkan, slide-nya diturunkan. Mohon maaf, dinaikkan. Oh, baik, kita masih melihat tadi yang gambar dari Jabodetabek. Nah, ya, jadi dari Jabodetabek di sini bisa terlihat bahwa risiko kenaikan kasus ini sebenarnya dinilainya dari indikator-indikator kesehatan masyarakat yang disarankan oleh WHO. Dan kami memiliki datanya dari seluruh Indonesia tentang pergerakan kasus. Bukan hanya kasus positif, tapi juga kasus meninggal dan kasus sembuh. Demikian juga ODP, PDP. Kemudian kita lihat pergerakannya kasusnya itu dari daerah ke daerah. Dan kita lihat kalau kita melihat risikonya, ternyata setiap daerah itu beda-beda risikonya. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa risikonya, sebagai contoh, ada risiko yang sangat tinggi, ada risiko sedang, risiko rendah, dan ada daerah-daerah yang tidak terdampak. Jadi kalau kita lihat Indonesia peta seperti ini, banyak juga yang warnanya masih biru, artinya tidak terdampak. Jadi sebenarnya aktivitas sosial ekonomi sebenarnya bisa dilakukan di tempat-tempat yang tidak terdampak. Begitu juga yang rendah. Khusus untuk yang sedang dan tinggi, inilah yang kita perlu perhatian dan kita amati. Dan kalau kita lihat berikutnya lagi slides-nya, kita bisa lihat untuk di Pulau Jawa. Nah, kalau kita, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat laju kasus berdasarkan provinsi, kita lihatnya per minggu saja. Kalau dilihat per hari nanti naik turunnya terlalu banyak. Betul. Nah, kalau ini dilihatnya per minggu. Mulai dari Maret tanggal 23 sampai dengan Mei tanggal 18. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa ternyata sebenarnya kasusnya itu dari 5 provinsi ini kecenderungannya adalah naik. Dan kalau warna biru yang paling bawah, ini adalah DKI. DKI ini naik terus turun. Nah, jadi jangan sampai terjadi second wave. Artinya dia sudah turun, terus bisa naik lagi. Tapi kalau kita lihat Jawa Timur, justru sekarang lagi naik-naiknya ini. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Baik, saya tahan dulu, Prof Wiku. Ini berbicara mengenai Jawa Timur yang tadi Prof Wiku sudah katakan ini sedang naik-naiknya. Kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Khofifah. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Mohon maaf lahir batin terlebih dahulu, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya di Lebaran kedua ini. Lahir batin juga, ya. Baik. Malam Prof Wiku juga. Selamat malam, Ibu. Baik, Ibu tadi Prof Wiku sudah menjelaskan bahwa ini yang lagi naik-naiknya termasuk Jawa Timur, Ibu. Bagaimana Ibu menanggapinya? Termasuk juga masyarakat di sana kesadarannya untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Pertama memang rapid test itu 2 minggu lalu, tepatnya 13 hari yang lalu kami dapat support rapid test dan PCR test, reagennya, VTM-nya, ekstraknya, kita dapat support cukup signifikan, maka sangat masif dilakukan oleh berbagai daerah. Selain memang mereka juga melakukan pengadaan sendiri, tetapi bahwa ketika kita disupport dalam jumlah yang sangat signifikan, maka rapid test dilakukan berseiring dengan PCR test juga sangat signifikan dan hasilnya juga sangat mengagetkan. Jadi bukan hanya dari rapid test yang reaktif, tetapi dari PCR test yang positif. Menurut Prof Inge, kita sempat berdiskusi 3 hari yang lalu bahwa
dari yang di PCR test ternyata yang positif biasanya kan 20%, pol-pol 30%, tetapi 5 hari terakhir, jadi kira-kira 8 hari yang lalu sampai dengan 3 hari yang lalu itu yang positif bisa sampai 80%. Maka kita kemudian ketemu, kita mendiskusikan, dan saya secara khusus minta dilakukan telaah. Bahkan kemudian waktu itu Prof. Inge sebagai direktur dari Institut Tropical Disease pun melakukan cek ulang, hasilnya sama. Jadi fenomena mungkin Prof. Wiku juga bisa melihat perbandingan dari proses PCR test dengan spesimen tertentu biasanya 20-30%, tetapi 5 hari terakhir itu ternyata PCR tesnya menghasilkan 80% positif. Jadi ada fenomena yang memang kita membutuhkan telaah secara saintifik. Ini fenomena spesimen yang memiliki potensi terhadap positifnya hasil lab yang sangat tinggi sekali. Tapi lepas dari itu semua, sesungguhnya memang kita harus bekerja lebih terintegrasi lagi, karena data di Jawa Timur per hari ini itu 60,25% ada di Surabaya. Baik. Jadi saya mohon kepada semua pihak mungkin akan memberikan support yang lebih. 60,25% kasus di Jawa Timur ini ada di Surabaya. Kemudian 16,26 ada di Sidoarjo. Jadi kalau kita mau melakukan proses intervensi di Surabaya Raya, itu berarti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik ini total 80,54%. Saya ingin menyampaikan bahwa Jawa Timur ini 38 kabupaten kota. Ya. Dari 38 kabupaten kota, 80,54% sendiri ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Surabaya tok itu 60,25. Jadi ini yang saya ingin semua pihak berkenan membantu bagaimana kita bisa memberikan layanan lebih cepat, lebih baik lagi. Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita harapkan juga angkanya semakin menurun tentunya dari Jawa Timur. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Riza Patria yang sudah berkenan bergabung dan juga memberikan informasinya. Semoga tadi kita sudah dengarkan strateginya ini bisa berjalan lancar untuk bisa menekan jumlah pemudik yang kembali ke tanah air. Profesor Wiku juga terima kasih. Waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali untuk menyuguhkan kepada Anda pantauan kondisi lalu lintas di berbagai titik setelah jeda berikut ini.